terserah. Oh, diambil di waktu asar juga Iya, nggak apa-apa. juga nggak apa-apa. Oh, Jadi tapi pokoknya di dimulai tengah-tengah dengan masuk waktu janaza zuhur. dulu. Jelas, jangan sampai di sebelum waktu zuhur. iya. Ya sudah masuk waktu zuhur, mandi, lalu kemudian dua-duanya dikerjakan. Ada yang membolehkan Hanya membersihkan setiap saja. kali ini zuhur mandi janabah, asar mandi janabah, sholat. Iya. Jadi asar sendiri, zuhur asar. Tapi malah justru lebih afdal itu adalah digabung, dijamak. Emang ada pendapat ulama yang hanya cukup dibersihkan saja ganti korban itu ada nggak sih? Selama ini saya Setaunya juga taunya begitu. Enggak, hadisnya malah justru menunjukkan mandi janabah. Memang mandi ya. Mandi besar. Ya, jadi mandi istighathah. Ya, jadi selain mandi haidhah, ada mandi istighathah dengan cara begitu. Meskipun sebenarnya darah istighathah itu sebenarnya dianggap tidak najis. Ya, tetapi ini caranya Nabi mengajarkan begitu. Itu pun nantinya tentu ini ya, karena itu darah penyakit perlu periksa. Di samping juga minum ini ya yang sifatnya untuk siapa tahu mungkin ada infeksi atau segala macam ya, kandungan seperti kunir putih, kunyit gitu ya, terus kemudian apa itu yang ada unsur manjakani, itu biar memperlancar supaya bersih. Terus kemudian ada unsur zaitunnya juga biar terdetoks. Siapa tahu itu ada bakteri-bakteri kuman-kuman yang tidak baik di rahim. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk ini Ustaz, ibu-ibu yang biasanya keguguran tapi janinnya masih 4 tahun ke bawah, iya. seminggu 2 minggu gitu. Oh, itu nifas. Janinnya berapa? Masih muda. 4 bulan ke bawah. 4 bulan ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan 4 bulan ke bawah ini kan belum ini ya, tapi dia karena sudah terbentuk janin, maka jumhur justru malah itu teranggap sebagai nifas karena sudah terbentuk janin, kan gitu ya. Kalau misalnya itu belum, masih pendarahan biasa, maka ini masih seperti layaknya haid gitu ya, masih pendarahan biasa, belum terbentuk janin. Tapi kalau sudah terbentuk janin, misalnya sudah ada gitu ya bentuknya, sudah ada bentuknya itu usia berapa? Maksudnya sudah ada bentuknya ya? Kalau 4 bulan tiupan. Enggak, itu tiup Tapi bentuk. sudah 3 bulan. Udah mulai muncul-muncul ya. 2 bulan ya, Sudah mulai terbentuk. kecil, katanya sudah mulai. Ya, jadi kayak misalnya tangan tapi muncul muncul-muncul. tangan. Ya. Kalau itu 4 bulan. Hah? 4 bulan. 4 bulan itu? Iya, 4 bulan. Yang baru mulai nyendul. Iya kan tangannya. Daging tubuhnya. Iya. Kalau biasanya yang 4 bulan ke bawah itu cuma gumpalan. Gumpalan Iya. ya. Maka itu nanti. Tapi tergantung. Alamat itu nanti dicek ya. Bentar-bentar dicek. Maka dia tetap wajib sholat. Oh, gimana? Jadi kalau misalnya itu kan teranggap sama seperti nifas, tapi kalau ternyata bersih, ya guguran tadi, sebelum 40 hari, maka dia sholat. Ya, artinya sudah selesai. Oh, cuma 2 minggu aja. 2 minggu. Adapun haid meskipun darahnya masih keluar. ya, jadi kalau kalau nifas kan 40 hari, tapi kalau misalnya sebelum 40 hari sudah bersih, maka darah dia wajib sholat. Dan Iya, itu meskipun tetap dengan hanya 1 bulan juga itu ya. tetap 1 bulan. Maksudnya terus Nifas, guguran, 40 itu tetap hari. hitungnya nifas. Betul. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa kalau nifasnya 40 hari itu untuk sifatnya yang umum. Artinya bisa jadi dalam kondisi uruf sebagian wanita bisa lebih dari 40 hari. Maka yang mengikuti nifasnya itu. Jadi ternyata kok lebih dari 40 hari, maka nggak apa-apa, itu ya nifas juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya wanita yang memang baru melahirkan, ternyata nifasnya lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari, misalnya 50 hari, maka itu ya nifas juga. Jadi 40 hari itu hanya patokan rata-rata wanita saat itu. Oh, hitungannya berarti bukan istiadah. Bukan dalam artian bukan istiadah. Oh, berarti Itu sampai tetap selesai. nifas sampai selesai. Sampai selesai. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Beda dengan haid ya. Kalau Beda dengan haid haid. 2 minggu saja. 2 minggu saja. batasnya. Maka Kalau masih keluar darah berarti betul, istiadah. itu istilah. Gitu ya. Itu kaitan dengan nifas. Oke. Jadi al-mahid itu diartikan ditafsirkan 3. Ketiganya masuk, yaitu waktu haidnya, darah haidnya, dan tempat haidnya, tempat keluarnya haid. Kemudian kul, katakanlah, jawablah. Huwa adzan. Huwa dialah adzan. Adzan di sini adalah penyakit, kotoran, gangguan, darah haid. Ya, darah haid. Makanya seringkali
karena darah haid ini termasuk kotoran, yang itu adalah pecahan dari apa ya? Dari dinding-dinding rahim, gitu ya. Ya, dinding-dinding rahim. Maka syaitan menyukai kayak gini, ya, menyukai. Maka seringkali kita dapati kadang-kadang ini menjadi media-media sihir, ya. Jadi karena darah haid, sihir. Ya, jadi media sihir menggunakan darah haid. Dan ini misalnya melet suaminya dengan darah haid istrinya, nanti hancur nih. Ya, sihirnya sihir pelet. Jadi zaman dulu kalau saya pelajari itu, sihir pelet itu ditujukan untuk suami istrinya sendiri gitu. Nah, zaman sekarang ini berkembang, malah orang lain. Kalau zaman dulu tujuannya bagus gitu ya, tujuannya hanya untuk pelet istrinya sendiri. Mempererat gitu ya. Dia nempel gitu ya. Caranya macam-macam itu tergantung dukunnya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang malah meletnya kemana-mana, malah melet macam. Kambingnya tetangganya dipelet juga. Jadi repot zaman sekarang. Jadi azan di sini adalah penyakit kotoran. Ya, sehingga karena memang kotoran memang harus keluar. Makanya kalau ada wanita yang mengalami kasus tidak haid, dan ini ada kasus-kasus seperti ini, tidak haid, ada beberapa pasien yang mengalami seperti itu, tidak haid. Sama sekali. Iya. Sama sekali. Meskipun udah Tidak haid, sudah usia dia 40-an tahun. Jadi sejak kecil sampai kemudian menikah, ya nggak punya anak. Ya, ternyata memang secara medis juga ada penyakit. Ya, tapi secara non medis juga ada gangguan syaitan di dalam rahim. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi tidak haid pun juga ternyata bahaya bagi wanita, sangat berbahaya. Sehingga harus disyukuri haid, gitu ya. Jadi haid itu disyukuri karena di situ adalah nah, sehingga sama seperti seseorang kemudian ada buang air kecil, buang air besar, dan salah satunya adalah haid ini. Ya, nah, sehingga disunahkan untuk membaca kalau habis keluar dari kamar mandi kan, al-ghufranaka, ternyata ada tambahan di dalam kitab al-azkar itu, alhamdulillahilladzi ya adhaba anni al-adha wa afani. Jadi ada tambahan 3 seperti itu. Ya, jadi alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ghufranak harus dibaca ya. Dibaca ya. Saya bacanya kalau udah gofronak aja. Jangan lupa ya. Yang wajahnya kan Itu termasuk setelah selesai haid. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Ya, bersyukur alhamdulillahilladzi, segala puji ya bagi Allah dalam tanda kurung, adhaba anni, yang telah mengeluarkan dariku al-adha, penyakit, kotoran. Wa afani, dan menyehatkan. Jadi dibaca itu setelah buang air kecil, buang air besar, di luar kamar mandi tentunya, dan setelah haid. Ya, bingung. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kalau gofronak itu apa? Mohon ampun ya. Iya, ghufranak. Kalau bingung itu ada al-azkar, nanti ada teksnya di sini. Halaman berapa gitu. Oke, itu teksnya Arabnya. Jadi begitu. Jadi azan di sini adalah kotoran membawa penyakit. Jadi kotoran yang membawa penyakit. Barangkali ada yang sifatnya kotoran, tetapi hanya dia kotoran. Kalau kemudian itu termakan atau terhisap atau ini, maka itu akan membahayakan. Termakan ya, membahayakan azan. Ya baik. Jadi azan, kotoran atau penyakit. Atau ada juga yang mengartikan gangguan. Atau yang identik dengan istihadah tadi ya. Jadi darah. Fa'tazilun nisa'a famaka i'tazilu. Jauhilah oleh kalian. Ini perintah bagi suami-suami. Jauhilah oleh kalian an-nisa'a, istri. Jadi an-nisa di sini wanita, yang dimaksud adalah istri. Tidak diterjemahkan wanita dalam konteks umum orang lain. Ya, gitu ya. An-nisa'a, istri. Fil mahidhi, di dalam al-mahidhi tadi. Ya, di dalam yang artinya 3 tadi. Ya, tempat haid, wanita, ya, waktu haid itu sendiri. Jadi berbicara tentang haid itu adalah masa, waktunya. Jadi kalau misalnya
3 hari sudah kayak selesai gitu. Padahal biasanya 7 hari. Nah, tentu laki-laki tidak boleh, suami tidak boleh kemudian mendekati, maka sudah selesai, kita sudah nggak keluar lagi, berarti sudah nggak air, maka ini keliru, gitu ya. Tetap nggak boleh. Dia harus sesuai masa, Oh. jadi harus sesuai masa. Masa Jadi hati-hati kalau misalkan ini kebanyakan ada yang keliru gitu ya. Jadi mengiranya kalau darah sudah berhenti, ya. Kan ada ya kasus Iya. 3 hari ya, Oh, kayak selesai. Iya. ternyata keluar lagi. Terus kemudian hari ke-5 baru Iya. keluar lagi. Maka hari ke-3, ke-4 ini masih masa haid. Kan disebut al-mahid, masa haid. Maka tidak boleh kemudian menyimpulkan, sudah selesai. Ya. Maka belum selesai. Kecuali kalau memang kebiasaannya 5 hari, maka 5 hari sudah selesai. Ya gitu ya. Jadi kebiasaan yang paling banyak dia sendiri, wanita itu sendiri yang harus diteni, yang harus itu ya. Rutin 7. Ya, 7. Jadi kan 7 udah mandi besar. Ya. Terus kayaknya udah, tapi tiba-tiba di 8 itu kadang kayak sedikit banget gitu. Iya. Itu ternyata cuma karena biasanya Berarti nambah 7. dia. Itu Ya, akhirnya itu tadi faktor hormonal, ya. Jadi faktor usia, faktor hormonal itu bisa jadi terjadi. Biasanya. Kadang karena berpikir biasa 7, jadi kadang Iya. sudah. Jadi sebenarnya juga Bisa. belum boleh. Akhirnya menjadi antara. Nggak mungkin 5, gitu kan? Ucuk-ucuk 5 nggak bisa. Biasanya 7 8, ucuk-ucuk 5, nggak mungkin. Tapi kalau 6 nggak dosa, karena apa? Kebiasaannya 7. Kayak sudah selesai mandi besar segala macam, dan mandi ini pun juga disunahkan dengan menggunakan salah satunya adalah daun bidara yang ada itu tadi ya, jin sangat suka itu terhadap yang faktor ya tadi, mungkin hanya belum selesai, sudah selesai ternyata kok keluar, ya ditunggu dulu, keluar berarti nggak sholat dulu. Sampai kemudian ternyata hari ke-9 bersih ya sudah. Udah berhenti gitu ya. Ini kan udah panjang tuh 12. Kebiasaannya memang 12. Ya. Gitu. Terus nanti dia keluar lagi. Hari ke-13. Hari ke-13 atau hari ke-14 keluar lagi, berarti masih haid ya? Iya, haid. Jadi harus ditanya, kenapa ya? ini? Harus begitu. Jadi harus ditanya sendiri. Kenapa kok? Apakah ini sering gejala seperti ini? Kalau misalnya itu keluarnya seperti itu di luar masa haidnya, siklus haidnya gimana? Ya, hitungannya enggak. Misalnya dia biasanya 7 hari. Iya, 7 hari. 7 hari kan biasanya. Nah, terus sudah selesai di 7 hari, kemudian di hari ke-9, hari ke-10 kan kadang suka keluar lagi tuh, sedikit gitu. Itu hitungannya haid atau bukan? Nah, kalau memang sering apa tidak, nanti dipelajari polanya. Kalau memang ternyata kadang-kadang berarti nggak rutin tiap bulan. Berarti itu istihadah bisa jadi. Istihadah ya. Kecuali kalau kemudian berkumpul menjadi tidak masalah juga ya. Ya, coba. Jadi kan karena faktor-faktor yang menyebabkan faktor hormonal, mungkin KB, itu ngaruh. Faktor obat-obatan itu ngaruh sekali. Oleh karenanya harus mengetahui itu. Kalau zaman Nabi dulu kan nggak ada obat nyeleneh-nyeleneh macam-macam. Nggak ada pasang KB, spiral, segala macam. Dan kalau baru kejadian pertama berarti ngitungnya itu haid apa? Ya kalau pertama ya hitungnya tadi itu kayak biasanya ya 15 hari tadi itu, setengah bulan itu. Kalau kemudian nanti di luar itu berarti itu istihadah. Gitu ya. Nah, ini makanya harus tahu hormonal atau faktor-faktor yang ada pada diri. Gitu ya. Oke, baik. Sehingga sebenarnya wanita juga tetap dianjurkan kalau kemudian masa haid ya disunahkan atau dianjurkan makan atau minum sesuatu yang membuat lancarnya peredaran darah atau lancarnya, itu namanya bukan obat yang jelas atau tertentu, misalnya mungkin sejenis herbal yang melancarkan dan seterusnya, melancarkan, dan itu yang sifatnya untuk meluruhkan ya, yang sifatnya untuk melancarkan. Malah yang menghambat ini malah nggak boleh, gitu ya. Seperti itu. Meskipun kalau dalam kondisi-kondisi tertentu menghambat keluarnya haid itu boleh, misalnya umroh ya, atau mungkin haji, itu boleh asalkan halal obatnya ya, asalkan halal obatnya. Baik, namun sebagian ada yang menganggap makruh. Baik, lanjut ya. Jadi maka jauhilah wanita, atau dalam hal ini adalah istri ya, di dalam tempat haidnya itu ya, okay. Di dalam hadis juga disebutkan
kaitan dengan tafsir Ibnu Katsir, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi kata kaitan dengan fa'tazilun nisa fil mahid tadi, yaitu disuruh berbuatlah apa saja terhadap istrimu kecuali berhubungan badan. Ya, jadi berbuat apa saja kecuali nikah, jima. Adapun apa saja boleh, yang lain daripada itu. Ya, sehingga ada sebagian di kalangan Yahudi, kalau ini disebutkan di dalam Bulughul Maram, ketika kemudian istrinya haid, maka dijauhi dia. Istrinya suruh tidur di tempat lain, tidak menerima masakannya, tidak menerima minuman darinya. Oh, parah itu. Tidak begitu kan? Tidak begitu Islam, kan gitu. Jadi kata Nabi apa saja kecuali jima, berhubungan badan. Ya, adapun kemudian yang lain-lain tak masalah. Ya, tidur bersama, apapun bercengkrama dan segala macam dan seterusnya. Ya, seperti itu tidak apa-apa. Boleh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bahkan ada juga kisah ini dari Aisyah, pernah beliau bercerita, kuntu idza hittu nazaltu anil misal alal hasir falam naqrub Rasulullah SAW walam nadanu minhu hatta naqrub. Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar. Jadi ini Aisyah itu punya inisiatif. Jadi kalau aku sedang haid, aku turun dari tempat tidur ke tikar. Maka kami tidak mendekati Rasulullah hingga suci. Maksudnya biar Rasulullah tidak pingin gitu. Ini inisiatif beliau gitu. Jadi agak menjauh. Tapi sebenarnya tidak harus begitu. Takutnya nanti suami tersinggung kalau kemudian malah menjauh. Tapi khawatirnya terjadi sesuatu yang malah membahayakan. Dikiranya pas tidur gitu atau di luar kesadaran gitu ya. Ini akhirnya kemudian malah terjadi sama-sama lupa ya. Nah, ini tentu tidak boleh. Nah, maka Aisyah ini inisiatif sendiri ya. Kemudian beliau turun tidurnya di hari malam ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi fa'tazilun nisaa fil mahid. Perintahnya adalah jauhi. Jauhi di sini bukan berarti menjauhi keluar dari rumah juga, tapi jauhi di sini adalah tidak berhubungan suami istri dalam konteks Arabnya atau jima, disebut dengan jima. Wala taqrabuhunna. Wadanlah janganlah taqrabu, kalian mendekati hunna mereka. Mendekati yang dimaksud adalah al-mahid. Nah, konteks al-mahid di sini adalah tempat haid tadi, tempat keluarnya haid. Juga dalam waktu haid. Ya. Hunna mereka hatta yathurn. Hatta sehingga yathurna mereka suci. Mereka suci. Suci dari masa haidnya, berarti sudah selesai. Misalnya biasanya 7 hari ya, berarti ini sudah selesai 7 hari itu. Kemudian dipastikan juga ya sudah bersih dari darah haidnya, hatta yathurn. Tapi belum selesai sampai di situ. Sudah selesai nih, sudah bersih. Tapi fa'idha tatahharna. Famaka idza apabila tatahharna, mereka telah bersuci. Maksudnya adalah mandi besar. Ya, jadi sekalipun sudah selesai tapi belum mandi, berarti belum suci. Karena apa? Belum bersuci. Itu suci dalam arti sudah selesai haidnya. Tapi harus mandi. Gak boleh kemudian, sekalian nanti mandinya. Gak boleh. Pengantin aja nih kan gak tahu. Ya pengantin lawas juga banyak gak tahu juga itu ya. Dikiranya sudah suci, kalau usah mandi dulu, hubungan. Si sangkin. Habis itu baru mandi. Ini salah besar. Fa'idha tatahharna, maka idza apabila tatahharna, telah bersuci, mandi. Ya. Fa'tuhunna famaka utuhunna, datangilah oleh kalian hunna mereka. Maksudnya istri tadi min dari haitsu amarakumullah, di mana saja amarat telah memerintahkan kepada kalian Allah. Di mana saja Allah telah memerintahkan kepada kalian. Yang dimaksud di sini di tempat yang memang Allah memerintahkan di situ. Ya, Allah memerintahkan di situ. Ya, jadi bukan dubur tapi kubul. Ya. Tapi dari arah mana saja, ini menunjukkan bahasanya itu halus sekali sebenarnya ini. Bahasa Allah itu min haitsu amarakumullah, dari mana saja yang Allah telah memerintahkan kepada kalian. Ya, artinya di sini terserah, pokoknya tempatnya itu, tapi
terserah mau apa ya bahasanya ya, terlalu vulgar ya nggak enak juga ini. Nah, pokoknya begitu. Nah, tapi kalau yang dilarang tidak boleh. Ya, ada larangan. Yang dulu orang-orang Yahudi juga mempraktekkan larangan, justru malah dilakukan. Ya, jadi apa namanya, sembarangan gitu ya. Jadi lubang kubur pun juga jadi di istilahnya seolah-olah itu juga jadi tidak apa-apa, padahal itu haram, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ya, ada yang kemudian aliran liberal, mereka membolehkan kalau istrinya sedang haid di tempat haid memang tidak boleh, tapi yang nggak haid nggak apa-apa. Akhirnya didubur, wah itu jelas menyesatkan. Jadi aliran liberal, mereka mengatakan pokoknya nonstop, nggak ada ininya ya, waduh bahaya, ya nggak ada matinya gitu ya. Jadi masya Allah itu parah itu ya, kalau mereka melogika begitu itu parah sekali ya. Jadi mengesampingkan keharuman atau dalil-dalil yang sahih berkenaan dengan masalah hubungan suami istri. Pernah juga ada kisah sa'altu Rasulullah SAW amma yahillu li min imra'ati wa hiya ahaidun. Aku pernah bertanya kepada Rasul mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku saat sedang haid. Ini Mu'ad bin Jabal saat itu tanya ya. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma fawqal izar wa ta'afuf an zalika afdal. Beliau menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya selama ada kain. Jadi kalau istrinya sedang haid, gitu ya, selama berpakaian tetap berpakaian, gitu ya, wis terserah. Sekalipun keluar yang suaminya, gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kok misalnya kok kebangetan ke suaminya ini, ya misalnya sudah begitu. tidak bisa. Iya, gitu ya. Kok terus kemudian ini, jadi harus ditutup, gitu ya. Jadi jangan dibuka, bahaya. Baik, silakan tutup, pakai baju gitu, silakan. Nah itu boleh. Wa ta'afu an dzalika afdal, ya menghindari hal-hal yang tindakan itu lebih baik. Jadi ada kain, selama ada kain. Menutup. Kalau ada kain ya jangan paksa, nanti takutnya karena nafsu bahaya kalau sampai. Nah, makanya kenapa kemudian Aisyah tadi menjaga dirinya, meskipun Rasulullah jelas lebih kuat, lebih mampu menahan nafsu. Rasulullah pernah kok bahkan apa namanya dalam kondisi puasa, beliau mau ke masjid aja pamitan ke Aisyah, beliau cium dulu Aisyah. Nah, gitu kan, padahal lagi puasa juga. Makanya dulu Rasulullah pernah memberikan jawaban macam-macam berbeda. Ada seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah saat puasa seperti ini aku mencium istriku, batal apa tidak? Kata Rasul, batal. Kenapa? Lihat ini masih muda. Ada orang tua kakek-kakek tanya, ya Rasulullah saya ya puasa, lalu saya mencium istri saya batal apa tidak? Kata Rasulullah, kamu nggak batal. Ketika ada tua nggak batal, anak muda batal. Ya kan Rasulullah melihat sisi-sisi efeknya, gitu. Sisi-sisi efeknya. Gitu. Makanya yang bisa menyimpulkan saya ini masih muda atau sudah tua adalah dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi seperti itu, sehingga ada yang kemudian langsung menyatakan kalau puasa mencium istrinya batal. Kata siapa? Berarti Anda termasuk yang muda gitu kan? Gitu aja. Ya, tapi kalau bagi yang sudah sepuh, sudah kemudian nggak ada hasrat dan mencium itu hanya sekedar kasih sayang, itu tidak masalah. Jadi bukan aspek menciumnya yang membatalkan, tapi aspek lain setelah itu, efeknya, dampaknya setelah itu yang membatalkan. Nah, itu ya. Jadi faidza tatahharna, maka apabila telah bersuci, mandi janabah, yang ini nanti dianjurkan menggunakan boleh pakai daun bidaranya langsung dikeremat-keremat atau pakai sabun yang ada. Ya, tadi fungsinya buat apa? Daun bidara, ya selain dia melancarkan peredaran darah, gitu kan. Kalau secara diminum apa? Diminum Ya? Bukan untuk jimat ditaruh di mana. Bukan, kalau buat mandi sama aja. Sama buat mandi sehari-hari apa mandi. Mandi. Kalau yang ditekankan itu mandi setelah haid dan mandi jenazah. Kalau nggak sempat setelah haid ya nanti pas jenazahnya. Jadi kalau yang jenazah biasa, ya nggak apa-apa. Tadi ada biranya terus
diremet-remet, campur dengan sabun, atau diremet-remet, kasih air. Kalau yang praktis, sabun bidara, kayak gitu ya, misalnya ada sabun bidara, sabun bidara lebih praktis. Ya kita percaya aja kandungannya ada bidaranya waktu tulisannya, maksudnya mau perusahaan. Jadi bidara. Sekarang udah banyak produk sabun bidara itu sudah cukup. Gitu ya. Jadi jenazah juga gitu. Nah, saya kadang kasihan. Ada jenazah mandi pakai sabun Kif gitu ya. Nah, kalau kita nuruti beberapa ini kadang nggak standar juga dalam hal misalnya penggunaan sabun. Saya mengamati yang misalkan beberapa lembaga yang mengelola untuk mandikan jenazah, ternyata mereka tidak menggunakan sabunnya itu sabun yang sifatnya di situ ada unsur bidara. Jadi makanya kadang-kadang perlu diluruskan. Jadi keluarga yang harus tahu, tolong dong campur dengan bidara, oleh airnya ataupun di sisi penggunaan sabun. Nah, itu biar semakin untuk yang sempurna. jenazah tadi, misalnya kemudian dengan awalnya pakai sabun biasa, kemudian di akhir aja kemudian pakai bidara. Ya nggak apa-apa. Ini kan 2 kali ya. Iya. Pelan-pelan. Nanti kalau terlalu banyak sabunnya takut lecet. Jadi sebetulnya cukup dengan bidara aja ya? Iya, bidara ya kalau Bisa ini dengan perlu. Maksudnya dengan kan bidara Ya, selama ini kan ya, kan ada bisa sabun. ada sabun. Bidaranya diremet-remet kalau daun bidara. Bekas sabun. Terus Jadi apa buat memandikan jenazah sih ya, kan? mandikan jenazah. Kalau buat memandikan jenazah fungsinya buat apa? Kan kalau itu kan buat peradangan darah. Ya memang contohnya memang begitu ya. Kalau nggak ada ini ya. Ya, itu salah satu daun sidar. Ya, daun sidar nanti tumbuh di surga salah satunya adalah sidar, yaitu bidara. Jadi dicampurkan aja di Ya, sabunnya ya, maksudnya untuk jenazahnya. Karena selama ini kadang saya di sana, jadi 2 kali begitu Ustaz. Jadi kita sabun dulu, kemudian ketika sudah dibilas kan, bidaranya jangan langsung ini ya. Langsung banyak dikit-dikit. Itu nanti lecet kulitnya. tapi bidaranya kita rumput kita campurkan ke airnya. Oh, campurkan airnya aja. Jangan langsung dari kan itu keras tuh daunnya itu. Jadi kalau misalkan langsung dulu nanti kulitnya lecet. Coba aja kalau saya gini kan. Nggak mau. Kan agak ini. Tapi kalau diremet-remet dulu atau di airnya itu dikepiok gini ya. 7 lembar. Piok. 1 timba gitu boleh. Biarkan agak lama. 1 ember. 1 ember. Dibiarkan agak lama. Itu yang terakhir ya, disiramkan terakhir gitu. Kan termasuk bagi orang yang buat ini ngusir kesurupan, yang suka kesurupan, nanti pakai sabun bidara. Saya nggak suka. Kalau di tubuhnya ada jin pasti panas nggak nyaman. Mana ada yang suka Europe dewe ya. Ya salah satu kesurupan yang nggak sifatnya itu nggak kentara itu marah. Marah itu kan sebenarnya bentuk itu adalah syaitan. Kata Nabi kan begitu. Maka siramlah dengan wudhu, dengan air. Di marah itu sebenarnya dia kesurupan, cuma nggak dia sadari kalau itu kesurupan. Halus sifatnya. Makanya kalau ada orang marah itu contoh kesurupan. Jadi masing-masing orang itu kadang ada yang pernah kesurupan secara halus. Ya, gitu. Marah itu salah satu ciri. Kesurupannya itu yang Marah itu. Makanya kata Nabi suruh wudhu. Kenapa? Itu ada syaitan. Syaitan itu dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Makanya ada orang yang saya nggak pernah kesurupan, tapi sering marah. Ya sama aja kesurupan ya. Cuman nggak kentara kan. Apalagi yang dikit-dikit dia mau cerai. Dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Oh kesurupan terus orang. Ya enggak kesurupan. Cerai. Ada suami yang gitu. Saya sampai gregetan kadang-kadang dicurhat ibu-ibunya. Suami saya ini gimana ya Ustaz ya? Marah dikit-dikit aja, cerai. Marah dikit, cerai. Saya bilang, udah Bu, sunat lagi suaminya. Oh ya marah kok dikit-dikit cerai. Itu gimana ya? Itu kan bahaya. Karena Nabi perbuatan yang main-main, perkataan yang main-main yang akan menjadi nyata itu salah satunya adalah ucapan talak. Selain nikah. Itu ya. Kalau nikah kan nggak jelas, agak susah ngomong. Kamu tak nikah kan nggak bisa. Harus ada walinya. Nah, ini kalau talak ini bisa suami sembarangan aja ngomong. Dan ini dianggap remeh. Ya. Akhirnya udah habis ngomong cerai, malamnya ngajak hubungan lagi. Gitu ya. Kacau kan itu. Padahal itu bisa jadi jatuh talak. Satu, yang kemudian proses rujuknya itu harus disaksikan, dihadirkan wali.
sebagai kesungguhan dari kesaksian atau kesungguhan dari rujuk. Oh, ada didatangkan wali ya? Ya untuk saksi biar nggak main-main. Oh. Ya, karena itu kan masih talak roj'i. Nah. Tapi kalau sudah talak rujuk itu talak maksudnya talak satu, ya nggak boleh hubungan. Nggak boleh hubungan sebelum rujuk. Misalnya kan, misalnya berantem bilang cerai kamu, terus benar malamnya udah baik kan, kemudian meminta, gitu boleh. Ya itu nggak boleh, tunggu dulu, harus menyatakan talak rujuk dulu. Ya, talak rujuk itu akad lagi gitu. Bukan akad nikah, nggak usah akad nikah. Misalnya apa? Ya sudah, kalau zaman sekarang kan misalnya jauh dari orang tua atau walinya, siapa? Ya sudah video callan aja, Ini mohon maaf tadi terjadi ini ketidaksengajaan. Kalau mungkin itu terjadi talak satu, maka saya minta halalnya lagi. Kalau orang tuanya. Jadi orang tua di sini adalah wali, ya, ayah atau walinya yang lain, seperti ayah. Kalau nggak ada ayahnya ya pakde. Jadi sebagai saksi, tidak ujuk-ujuk kemudian daya ujuk ya. Nanti dipermainkan. Nah, istrinya nggak bisa apa-apa. Ya wis Mas. Nah, gitu Pak. Yang punya penjelasan begitu. Dari yang cerai, kalau kemudian udah baik, udah berpulang berarti sebenarnya itu sudah salah satu rujuk gitu. Penjelasan begini harus dikuatkan dengan ikrar. Ya, ketika dia talak dia ngomong, masa ketika rujuk dia nggak ikrar? Maksud ayo mau cocok. Ayo apakah harus kalimat talak cerai gitu misalnya? Enggak mesti kalimatnya. Saya bisa. Sesuai dengan bahasanya. Saya misalnya. Lo gue ayo di sini. Sampai terang orang tua. Itu adalah kalimat-kalimat mana memisahkan. Jangan bercanda gitu. Sehingga ketika wanita harusnya ketika kemudian terjadi talak itu pulang aja dia. Karena sudah terjadi talak satu. Sampai kemudian dijemput nanti dia bilang disaksikan wali orang tuanya, ya wis kami percaya. Maka aku nggak dijemput ternyata, berarti tenanan ini berarti minta kepastiannya. Ini dijemput orang bojone ini juga sudah 3 kali haid nih, 2 bulan gitu kan. Maka pastikan enggak saya lanjutkan. Jadi jatuh talak 2. Oh maksimal 3 kali haid itu. Iya, 3. Berarti 6 bulan. Jadi kesempatannya lanjut. 3 kali haid 3 bulan. Ya 3 bulan kan 6 bulan. Talak 1, talak 2. Nah talak 2 terakhir menuju talak 3. Maka ini sebaiknya seperti ini nih, susulkan dengan pengadilan. Kalau enggak malah sudah setahun gitu ya, sudah selesai itu talak secara syariatnya sudah salah, baru ke pengadilan. Di pengadilan dibanding lagi, didamaikan. Akhirnya apa? Pengadilan butuhkan rujuk. Akhirnya rujuk, aduh haram. Bahaya. Karena sebenarnya sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak ya. Kalau memang mau ke pengadilan segera. Ya 1 bulan masih hangat-hangat begitu tuh segera wes susul ke pengadilan. Nah, soalnya pengadilan kan ada tim pengacara juga. Jadi dirujuk ya. Iya, masyarakat ya. Curhatan Secara fikih sudah jatuh talak 3. Iya. Tapi kemudian pengesahan mediasi segala macam sehingga malah terjadi kasus didamaikan. Karena enggak tahu kan, hanya hanya sekedar mengikuti protokol proses ini aja. Kalau kemudian sudah hanya mengucap bahwa saya talak kamu, saya talak 3, langsung hari sekali kan juga jatuh talak 3 talak 1. Oh, talak 1. Walaupun bilangnya saya talak 3. Ya nggak bisa, itu kan mungkin ancaman tingkat tinggi barangkali. Masa orang kamu langsung tak talak 3 kali. Oh, begitu. Saya gemesnya ya. Ya kalau begitu ya berarti suami punya hak ya langsung sekali, berarti itu sebenarnya jatuh tetap talak 1. Kali dia mikir-mikir lagi ya. Proses pengadilan itu bisa nggak kalau kemudian jatuhnya talak 1 itu kemudian memang pengadilan sudah turun surat? Enggak, tetap urut pengadilan. Gimana kalau pengadilan itu tetap ada waktu? Maksudnya hanya talak 1. Hanya talak 1 itu sudah ada surat keterangan cerai boleh dari pengadilan? Talak 1 itu kan pengadilan. Yang secara syariatnya gimana? Ya misalnya benar-benar 1 tapi ya kalau memang 1 ya. Ada kan berarti boleh rujuk lagi tanpa. Kayak kalau hangat-hangat gitu ya misalnya ya. Jadi cerai hari ini bisa gitu ya. Langsung seminggu mau masuk pengadilan. Kan itu prosesnya bareng itu. Yang damaikan sana kok ternyata kok setelah dirujuk, dibujuk-bujuk
Si istri mulai lunak, si suami mulai lunak, jatuh lagi, berarti ini masih boleh. Boleh. Atau Kalau lagi lagi, tinggal nggak usah ini. Ya, masih boleh. ya kalau memang itu masih talak satu ya boleh. Kan biasanya gitu kan, sholatnya bertahap juga nggak salah. Berarti kalau sudah putus nih, putus salah hakim. Ya. Terus dia mau rujuk, harus lewat wali lagi, enggak tahu? Kalau rujuk ya. Wali itu penting lah, nikahin lah wali. Jadi wali. Dalam rangka adab dan juga perlu mengetahui wali, bukan akad nikah lagi ya, tetapi hanya mengikrarkan bahwa akan rujuk. Dan ini diketahui kesaksian yang kuat adalah wali. Seperti itu. Sehingga ketika itu sudah diketahui wali, ya ini berarti nggak main-main. Bukan kemudian malah mempermainkan perempuan, sehingga waktu itu memang pernah fatwa itu disampaikan oleh Umar. Yang barang siapa ada laki-laki yang kemudian mengatakan talak, maka sekali itu sudah langsung jatuh talak. Langsung saya putuskan talak 3. Begitu. Jadi kalau ada aduan dari perempuan yang suami saya mengajukan talak berkali-kali, maka ketika perempuan yang mengajukan kepada Umar, maka langsung diputuskan, akan saya putuskan langsung talak 3. Biar nggak panjang-panjang urusan gitu kan. Tapi ya saat itu memang nggak ditegur sama sekali dan semua sepakat. Tapi kemudian Umar mengembalikan kembali, tidak tetap harus proses talak 1, talak 2 dan talak. Jadi Umar nggak kejadian yang di masyarakat saya ceritakan, sebenarnya ngulang lagi sampai kemudian 3 kali. Iya. Tapi kemudian tidak ada proses, karena tidak ada proses pengadilan cerai. Kemudian akhirnya tetap tidak diceraikan secara sah pengesahan. Iya. Berarti itu hubungannya selama itu sebenarnya menjadi zina. Ya Allah, pada punya banget ya masyarakat kita yang paham di situ. Rumpun Nurani harus bergerak itu. Rumpun Nurani mana ini Bu? Awi ada nggak ini? Ada. Ada bau ya. Jadi harus gerak itu. Artinya membantu, jangan sampai membantu pemahaman ya. Dari sisi membantu proses ini kan gerak, membantu pemahaman bagaimana wanita itu tahu, terutama muslimah. Jangan sampai nggak tahu perkara seperti ini. Nah ini suami istri sama-sama awam, ini kan mendekat kepada agama. Akhirnya ya sudah ditabrak semua urusan agama, sehingga bahaya sekali sampai tua. Bagaimana mau husnul khotimah kalau seperti ini kasusnya? Gitu. Dalam proses-proses rumah tangga ternyata banyak yang justru mendatangkan murka Allah SWT. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau sudah begitu, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Dia menyukai at-tawwabin, orang-orang yang taubat. Ya, orang-orang yang taubat. Ya. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi kata tabayatubu itu kembali kepada Allah. Artinya apa? Jadi prosesnya suami istri yang kemudian berjalan baik, rukun, itu kayak taubat. Ya, jadi suami istri yang rukun gitu ya, menggugur dosa. Ya, jadi suami istri yang saling biwajhin muntalik, menampakkan wajah yang sumringah, meskipun nggak mesti senyum-senyuman gitu ya. Pokoknya baik, rukun, gitu, ramah, segala macam dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada masalah segera untuk menyelesaikan diskusi dengan baik, musyawarah dengan baik. Itu seperti taubat, berjalannya taubat. Jadi dalam rumah tangga itu seperti itu. Ya, sehingga sampai kemudian proses-prosesnya itu diketahui, itu seperti orang-orang yang kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar. Wa yuhibbul mutatahhirin dan yuhibbu, dia menyukai al-mutatahhirin, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Ya, baik mensucikan jasmani dan mensucikan rohani. Orang-orang yang bersih. Jadi Allah itu menginginkan manusia ini bersih, suci dia. Nah, jadi suci. Jadi hubungan yang suci, proses hubungannya pun tetap suci, ya. Dan dia menjadi golongan orang-orang yang al-mutatahhirin, yang disucikan oleh Allah SWT. Jadi proses dua ya, sebutan suami istri yang betul-betul menjalankan syariat di dalam rumah tangganya itu tawwabin dan mutatahhirin. Itu orang-orang yang senantiasa dalam taubat dan mutatahhirin. Ya. Ada orang yang ngerti dalam proses agama, tetapi dia di dalam rumah tangganya sering terjadi kekacauan. Gitu ya. Gimana mau taubat coba kalau sudah dalam rumah tangganya seperti itu? Ya,
Makanya kalau kemudian di dalam rumah tangga itu memang sudah berat untuk dibawa kepada jalan Allah, maka cerai perkara yang dibenci ini, maka dibolehkan, dilegalkan. Kenapa? Karena sudah sama-sama tidak bisa membawa kepada jalur syariah. Gitu ya. Jadi tidak bisa dibawa kepada jalur syariah. Gitu ya. Siapa Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan ketika ditanya oleh MQ Radio, gitu, apa makna keluarga? Artinya yang bisa membawa keluarga itu kepada jalan syariah. Seolah-olah beliau menegaskan apa istrinya beliau nggak bisa dibawa kepada jalan syariat, yang gimana? Nah, itu hanya sekedar menyimpulkan ini ya. Jadi yang namanya keluarga itu adalah meniti syariat untuk lebih banyak. Jadi keluarga kok nggak ada peningkatan? Ya sama-sama suami istri sama-sama nggak ada peningkatan agamanya. Ya, nah, ini berarti kemunduran ini. Waktu dulu sendiri, oke, sama-sama awam. Waktu berdua harusnya sama-sama menikah. Karena di dalamnya ada proses tawasul, nasihat menasihati. Dan nasihat menasihati itu bukan hanya perkara menasihati dalam perkara manajemen keuangan, manajemen pendidikan anak-anak, ya, manajemen permasaan, manajemen tata kelola interior eksterior rumah, ya, manajemen tata kelola kendaraan, ya, manajemen tata kelola fashion. Itu aja kan yang dibahas. Tapi bagaimana tata kelola ibadah di dalam rumah tangga? Itu malah justru enggak. Nah, kalau begitu ini rumah tangga sekuler nih, bukan rumah tangga Islami gitu kan. Rumah tangga sekuler yang dibicarakan hanya masalah perihal tata kelola yang kaitan dengan ekonomi, interior eksterior rumah, ya, transportasi gitu kan. Rekreasi, itu aja yang dibicarakan. Ya. Dan jadi rumah tangga dibicarakan rekreasi kemana yuk bulan depan, gitu aja. Ya, terus apa sih istrinya baju apa nih, baju yang baru, baju itu. Tidak ada peningkatan secara rohaniah, yaitu kaitan dengan masalah bagaimana peningkatan kualitas ibadahnya, akidahnya, dan seterusnya. Dan itu harus ada di dalam rumah. Makanya kalau perlu ya tadi, ya ada kultum gitu ya, suami istri gantian baca apa gitu ya, latihan gitu ya. Nah, jadi yang suami saya nyampaikan apa enggak, baca aja apa bisa gitu ya, lupa gitu. Terus kemudian nanti istrinya kan rajin ngaji, ya, sampaikan sesuatu yang barangkali suami nggak tahu, ya begitu. Kalau misalnya suami bisa membaca tentang masalah yang bisa dibaca itu apa, tentang masalah akhlak gitu ya. Itu nanti kalau yang istrinya lebih tahu yang tentang masalah ibadah, fikihnya, sedikit-sedikit apa yang perlu disampaikan. Nah, itu sehingga apa, ada pertukaran informasi, pengetahuan meskipun sama-sama dalam kesibukan. Nah, saya kira mesti ada waktu. Sekalipun Ustaz, suami saya susu ibunya minta ampun, nah, masa nggak ada waktu untuk telepon? Ya nggak apa-apa. Nah, suami itu harusnya ada dialog kaitan dengan agama ini. Masa ada. Ya, misalnya suaminya jauh, saya menjadi aneh. Saya juga jauh semua ini baru iya ya, jangan ada alasan misalnya ya, apalagi sekarang ya, bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa apa itu yang apa WA grup keluarga aja bisa ya. Sekarang meskipun jauh berdelapan dengan paling mentok berapa sih keluarga itu, untuk anggota keluarga itu berapa sih? Tergantung kan, biasanya sekarang kan sampai ada solusi gitu kan, agak jarang kan keluarga kecil meskipun jauh-jauh sekarang lebih mudah daripada zaman dulu, harus pulang dulu gitu kan zaman dulu. Nah ini ya, jadi Allah itu menginginkan di dalam proses di dalam rumah tangga itu ada dua hal, yaitu tawabin dan mutatahhirin. Tawabin dan mutatahhirin ya. Oke, baik. Kemudian ayat berikutnya, nisa'ukum. Nisa'u, wanita-wanita, dalam konteks ini adalah istri. Kum kalian, harsun. Harsun adalah ladang. Ya, ladang, sawah. Ya. La bagikum kalian. La bagikum kalian. Ini perumpamaan. Disebut dengan ayat-ayat Amsal, permisalan. Fa'tu famaka u'tu, datangilah oleh kalian harsakum,
harsa ladangkum kalian. Harsakum ladang kalian. Anna syi'tum, anna sebagaimana syi'tum, kalian kehendaki. Ya, kalian kehendaki. Meskipun begini, ya seolah-olah bebas-bebasnya terhadap istrinya, suami istri bebas, tapi Nabi memberikan arahan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, mal'unun, terlaknat. Ya, man ata imra'atan, barang siapa yang mendatangi istrinya fi duburiha, melalui tubuhnya. Oleh mal'unun, bahasanya adalah terlaknat. Ya, terlaknat tidak boleh. Gitu ya. Haram. Kalau sudah disebutkan mal'un. Mal'un itu adalah terlaknat. Ya. Sehingga anna syi'tum itu hanya sekedar apa istilahnya? Ya, dari tempat yang sama, kubul. Nah, dulu pernah terjadi perbedaan antara penduduk Mekah dan Madinah. Ya, kalau penduduk Mekah itu masalah hubungan itu istilahnya nggak boleh macam-macam gitu ya. Jadi ada pandangan begitu. Lalu kemudian di Madinah itu terserah gitu ya. Jadi yang penting di satu tempat itu. Maka kemudian ketika yang Mekah dapat orang Madinah gitu ya, apa istilahnya dalam bahasa ininya, bingung gitu ya, karena di satu sisi ini nggak boleh hubungan dari harus pokoknya bingung saya mau mengatakan. Mau mati gaya lah ibaratnya gitu ya. Jadi pokoknya harus gitu aja. Nah, sementara di satu sisi yang ini boleh, sehingga apa terjadilah pergolakan. Ya, yang ini membolehkan, yang sini nggak bolehkan. Padahal kemudian oleh Allah dibolehkan. Mau silakan. Ada pisang, ada jeruk. Gitu ya. Nah, padahal kata Allah an-nasyitum, sebagaimana kehendak kalian, tetapi waqaddimu li anfusikum, dan qaddimu, kerjakanlah oleh kalian li anfusikum, li untuk anfusi, nafsu-nafsu atau diri-dirikum kalian. Jadi suaminya gitu ya. Dalam arti waqaddimu li anfusikum, kerjakanlah oleh kalian untuk memenuhi nafsu-nafsu kalian. Sehingga ini menjadi arahan bahwa boleh dari arah mana saja, tetapi dia satu arah. Dan mal'unun, dan terlaknat di tempat yang dilarang tadi. Ya. Lalu kemudian kata Allah berikutnya, wattaqullah, ya, dan ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah. Jadi suruh bertakwa kepada Allah, suruh takut kepada Allah. Ya. Wa'lamu, dan i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annakum, anna sesungguhnya kum kalian, mulaku, ya, mendapati, menemui, jadi bahasa Jawa jadi melaku, ya. Mulakuhu-nya, menemuinya, maksudnya menemui Allah, artinya mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah SWT. Gitu ya. Wa basyiril mu'minin, dan basyir, sampaikan kabar gembira al-mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Artinya bahwa di dalam konsep berhubungan suami istri, maka Allah memberikan acuan, ya, jangan sampai kemudian suami itu memperlakukan istrinya, ya, tidak semestinya, gitu. Tidak semestinya. Bahkan digambarkan, disuruh seperti ibarat seperti petani dan sawahnya. Jadi kan petani itu begitu sayang dengan sawahnya. Petani itu begitu cinta atau sayang kepada sawahnya. Gitu. Jadi seperti itu. Waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah itu untuk kalian, dan semua itu harus dalam bingkai ittaqullah, yaitu bertakwa kepada Allah. Semua harus dibawa kepada ketakwaan. Nah, karena semua harus dibawa kepada ketakwaan, maka doa harus ada doa di sana. Ya, makanya Nabi mengajarkan di situ doa berhubungan, misalnya baca Bismillah, ya, Allah menjadi syaitan dan seterusnya. Ini anak-anaknya harus tahu. Ya, nanti kalau pas menikah jangan lalai suami istri.
Anaknya ditanya mau tidak apa ngajar. Ya. Karena apa? Karena banyak kasus. Jin itu bisa menemani tidur. Jin itu menemani tidur. Bahkan dia menyumbang dalam arti ikut merasuki si tubuh suami, sehingga kemudian jin itu merasakan apa yang dirasakan oleh suami. Kan jin itu adalah makhluk yang mudah sekali menduplikat pikiran manusia. Mudah sekali menduplikat. Ya, jadi bagi jin itu bisa nunut gitu. Dan itu sangat berbahaya. Kata bismillah aja nggak terlontar. Ya. Nah, gitu. Suami istri tiba-tiba ujuk-ujuk dia lupa menebahi kasurnya. Jinnya padahal di situ sudah bacaan di sana. Ditunggu di sana. Aduh, repot juga. Maka tebahi dulu. Berwudu dulu. Itu ajarkan. Ya, ajarkan kepada mereka anak-anak, bahkan orang tuanya juga. Nah, jangan ujuk-ujuk loh dari mana, udah langsung ini aja, udah masuk rumah dia nggak baca bismillah, ngaruh ya. Semuanya ngaruh. Ini dalam konteks saya mencoba untuk meneliti dari sisi itu, misalnya kita masuk rumah, nggak ucap salam, nggak baca bismillah, jin dari luar di situ. Kan mobil kita pun, sepeda motor kita pun, itu bisa ditumpangi oleh mereka. Makanya bukan hanya cerita-cerita tukang ojek. Merinding gitu ya. Ini luar biasa. Kenapa Nabi mengajarkan jalanan turun, baca subhanallah, jalanan naik, baca Allah. Karena itu lembah jalan naik dan turun itu disukai sama jin. Itu disukai sama jin. Ya, tempat yang jalanan naik dan turun ini disukai di situ oleh jin, oleh syaitan. Jin-jin yang kafir yang mereka sedang Muslim dekat di masjid. Yang berkhianat syaitan. Nah, oleh karena itu Nabi selalu mengajarkan Allah di kalimat itu mati mensyari. Nabi bahkan mengajarkan kalau sedang bepergian jauh, ya bahkan kalau bisa formalnya suruh salat dulu di masjid, salat sunat Pak dia selesai ada safar masjid. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah menjaga wudhu saja. Misalnya dia mampir di suatu pom bensin yang jauh dari rumahnya, dia nggak punya wudhu, ambil wudhu. Lalu kemudian dia balik ke rumah dengan tetap mengucapkan salam, lalu kemudian bismillah masuk rumah, lalu dia sholat sunnah di rumah. Ya insya Allah cincin tadi rontok guys, gitu ya. Udah. Kalau aja dasar Sunnah kopiah. Jadi mereka anjurannya itu boleh dilaksanakan di masjid sebelum masuk rumah. Kalau dikasih izin pada yang seperti itu steril betul. Ya, jadi ada seperti itu. Jadi nggak langsung kemudian suami baru dari luar kota baru pulang gitu ya, pulang gitu ya, ujung-ujung nyampe rumah udah nggak ini dan segala macam, langsung ini bisa dimanfaatkan oleh syaitan, ya bisa dimanfaatkan oleh syaitan, ya justru jadilah sesuatu yang justru menyebabkan syaitan. Nah, jadi seolah-olah memang tidak terasa ya, tapi itu harus. Ya, karena faktornya nanti macam-macam, jadi penyakit lah, ya, jadi faktor yang kemudian menyebabkan mudah sakit, ya, salah satunya yang paling mudah dia dikenali dari gangguan itu kadang-kadang tertentu yang seperti mudah masuk ini. Ya, misalnya kita yang begitu mudah misalnya kadang-kadang evakuasi, misalnya mau muncul, kadang orang yang mudah masuk ini itu ketika dia sudah kayak nah, ini faktor-faktor dari sana gitu ya. Nah, oke, itu Bapak Syirul Mukminin dan kabar gembira orang-orang yang itu kata Allah diingatkan bahwa rumah tangga itu harus menyebabkan naiknya ketakwaan dan semakin tahu bagaimana menuju Allah SWT. Semakin bisa dibawa rumah tangga itu di jalan Allah. Makanya disebutkan wa'lamu annakum mulai. Jadi kayak rumah tangga itu kayak berjalan, bukan malah kemunduran, tapi malah kemajuan. Jangan sampai malah mengikuti rumah tangga orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Ya justru rumah tangganya itu yang menjadi ajang nafsu saja. Yang malah semakin ke sana, malah semakin jauh dari Allah. Maka ya itu termasuk yang dikategori mal'unun tadi. Yang semakin mendatangkan laknat Allah. Jangan sampai. Jadi semakin ke sana harus semakin melaku
akhirnya semakin dekat. Jadi seperti itu. Bashirul mu'minin, kalau sudah bisa, insya Allah akan membawa kedamaian, kebahagiaan. Jadi bahagia itu ada tulisan bahagia itu sederhana. Ya sebenarnya sejauh sederhana kita mengikuti tentang kita. Jadi bahagia itu sederhana. Terus kita bisa mengikuti syariat ini dengan baik. Baik ya. Kalau ayat selanjutnya itu sudah berbeda. Yang nanya Pak. Ya silakan. Silakan. Barisnya jawabnya nanya daun bidara, mestinya berapa bisa jawab tadi. Ya. Terus pernah dengar juga kata Mbak Opi, mandi kembang itu juga bagus. Ini dalam konteks dulu, apa dalam konteks pembukuan? Karena kembang ini, ya, kembang dan air yang dicampur dengan kembang, kemudian dibacakan jambi-jambi, ini bisa mengikat jin. Apalagi jambi-jambi ini sudah dipelajari oleh si dukun bahwa itu akan mendatangkan jin. Maka otomatis itu akan terikat jin. Dan beberapa kasus, contoh ya, ada seorang perempuan, dia usia belum sudah nikah, tapi kemudian belum dapat jodohnya juga. Akhirnya datang ke dukun. Dan itu dimandikan kembang, sudah dimantra-mantrai. Apa yang terjadi? Diikatkan beberapa jin, mengikat di situ. Jin cewek-cewek seperti itu. Akhirnya apa? Dia bukan malah mendapatkan jodoh, jadi dia malah kelayu. Kalau gitu ya, malah akhirnya jadi kacau gitu ya. Malah kayak dapatkan jodoh gitu ya. Bagi calon yang saleh melihatnya, wah ya kamu itu kan malah kayak wanita yang saleh. Padahal dia menginginkan laki-laki yang saleh, tapi dengan cara yang seperti ini. Akhirnya laki-laki yang saleh diberi basyir oleh Allah. Lucu. Ya Allah susu. Jadi akhirnya malah jadi pengikat jin. Akhirnya jinnya terikat di dalam tubuhnya. Ya, jadi macam-macam juga tuh luar biasa. Jadi mandi kembang dalam konteks apa ini? Dalam konteks hubung yang memang tidak ada unsur-unsur di situ, sebetulnya tidak ada masalah. Misalnya sudah diteliti ya, misalnya mengapa yang itu dulu Kuning. Loh ini masa sih? Kalau kamu itu kuning. Nah ini tapi kalau nanti itu mau dikaji kembang tengah malam, maksudnya mantra bola itu ada sama seperti susu. Katanya tapi selama di situ sangat tidak. Jadi ada seorang nenek-nenek yang ternyata anak muda terpijat sama dia. Akhirnya sampai rela dia menikahi pakai susu. Ya. Jadi ada masa yang tidak usah susu itu. Kalau mungkin India kalau 3 tahun gitu misalnya. Kalau secara ini itu cara untuk dia supaya dapat uang lagi. Karena dia masih expired. Tapi sebenarnya jinnya masih ada. Kontrak sama tinggal berarti kan sudah tinggal di orang itu kan bahagia jinnya gitu. Ya jinnya nanti kalau ini nanti kata dukunnya ini ada expirednya ya. Nanti kalau itu kan hanya ditenteni aja supaya nanti datang lagi. Ditambahin lagi jin baru. Jadi jin lama masih jin baru. Kemudian memang berkali-kali jinnya ngumpul-ngumpul banyak ratusan. Jinnya itu kalau sudah dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan nyari kotoran dalam tubuh, membuat kotoran dan menjadi kotoran. Salah satunya kalau problem itu tadi, ya misalnya yang di rahim, susun tulangnya, kemudian sari makanan, ya, kemudian saya kata Nabi betul kalau siapa jin itu adalah makanannya adalah kotoran. Datang masuk di tubuh kita biasa berlaku. Makanya kenapa diajarkan untuk mengangkat sampah-sampah ya sampah-sampahnya. Kalau saya kan HB-nya sedang ngedrop. Kalau bekam itu nggak bisa. Sama minum aja zaitun, minum zaitun nanti ditambah dengan gangga hijau. Nah,
itu lebih dari kurma atau kalau itu lah kurma langsung cuman. Jadi kalau ininya rendah ya jangan. Nah, ininya sedikit ya. Ada lagi yang tanyakan nih yang online nih? Kok nggak ada suara? Orangnya juga nggak pada kelihatan. Cuma saya aja yang kelihatan. Banyak ada 13 tadi ada 13. Mana suaranya? Masa di Iya semuanya. Kalian coba saya Coba ini. Buka suaranya. Ya aku nggak bisa aku bagusnya ya, Mbak. Oh, siapa? Mbak Opi sama ini. Kasih. Opi. Tidur nggak sih? Opi. Iya. Di absen sama Ustadz. Mana suaranya? Sebutin satu-satu siapa yang hadir. Hadir. Siapa? Di tempat Mbak Opi ada berapa orang? Hadir siapa Mbak Opi? Sendiri. Oh, sendiri. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi yang hadir di situ? Mbak Opi, terus siapa lagi? Ada Ibu Yud. Assalamualaikum, Us. Yud. Mbak Indah. Oh iya. Mbak Indah, Bu Yud, Bu Mus. Kan suaranya Bu Yud. Yud. Babi. Bu Yud ya. Bawi bilang sinyalnya jelek. Biar pet kalau itu dia keluar minta maaf. Mbak Yusti juga ada. Ini sekolahnya udah jauh. Terus, hadir. Lancar ya? Lancar ya? Lancar toh? HP-nya mana kamu? Lega, Bu Novi. Benernya jangan usah. Benernya. Kartunya Pakai ini Telkomsel. Mbak Anu, seperti Mbak Opi. Nanti disuruh ngaji. Ustaz hati-hati. Lebih Yang biru lempar di Jangan-jangan ada yang ini. yang ngikutin. Iya loh, hampir setiap Bu Novi tempat di rumahnya Bu Leda ya. Ya. Minta izin aku ngantuk Alhamdulillah ini lancar ya Bu Mus. Bu Novi lagi ngapain? Oh itu hand sanitizer. Buat acara besok. Hati ya? Murani bergerak. Ini tinggal kesini. Yang di sana? Rumah yang di sana? Oh gitu. Apa ya, Ustaz? Emang Mbak nggak pakai mapnya? Saya pakai motor tuh. Terus lu sampai kamu ya? Dari sini kan kelihatan kita terus yang tingkat ini dulu. Iya. Pasti ada suaranya. Yang Karena kemarin habis nanya Mbak Opi udah tadi.